Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga selalu sehat ya, dan semoga tetap semangat untuk belajar latihan soal tes TIU CPNS 2023. Selamat datang kembali di channel MLB Education. Di video kali ini, kita akan latihan soal dan membahas jawaban, serta tercepatnya dalam mengerjakan soal peluang yang sering muncul di soal tes CPNS. Sebelum lanjut ke soal, silahkan siapkan kertas dan pulpen untuk kalian latihan mengerjakan. Dan juga jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel ini, serta tonton video ini sampai selesai. Yuk langsung ke soal aja. Soal nomor 1, dalam sebuah keluarga, ayah, ibu, dan ketiga anaknya akan berfoto dengan posisi sejajar. Anak bungsu yang masih balita harus selalu di samping kanan ibunya. Maka banyaknya kemungkinan susunan mereka berdiri adalah, kita bisa tulis dulu ya yang diketahui. Jadi itu kan ada sebuah keluarga, misal A, B, C, D, E. Nah, A ini adalah ayah, B adalah ibu, kemudian C adalah anak satu, anak pertama, kemudian D adalah anak kedua, dan E adalah anak ketiga. Di sini juga diketahui bahwa anak bungsu yang masih balita harus selalu di samping kanan ibunya. Berarti E ini harus selalu berada di samping kanan ibunya. Gini ya berarti ya. Berarti kalau diubah posisinya berarti menjadi A, B, E, C, D. Sampai sini paham? Nah ini BE ini dianggap satu orang. Dianggap satu orang. Setelah kita ubah menjadi seperti ini, kita bisa membuat susunannya ya. Berarti hanya ada empat posisi ya. 1, 2, 3, 4. Kita bisa buat seperti ini. Kotak seperti ini. Ada 4 posisi. Itu karena sejajar ya. Jadi bentuknya memanjang ke kanan. 1, 2, 3, 4. Bisa kita kasih nomor. 1, 2, 3, 4. Nah, kira-kira yang posisi 1 ini ada berapa kemungkinan teman-teman? Ada 4 ya. Ada 4 kemungkinannya yang posisi pertama ini ya. Kemungkinannya kan berarti ayah, maaf saya pakai kode aja, kan ini udah saya buat kode kan ya, A, B, C, D, E, jadi biar nggak panjang, saya buat kode aja, berarti ini 4 kemungkinan posisinya, berarti ini A, kemudian B, E, kemudian C, D. Paham? Jadi yang posisi pertama ini ada 4 kemungkinan. Kemudian yang posisi kedua, kira-kira ada berapa kemungkinan? Ada 3 ya. Ada 3. Di sini berarti tinggal BE, kemudian CD. Kemudian yang baris atau posisi ketiga, tinggal berapa kemungkinan? Tinggal 2. Benar? Benar ya, ada 2 kemungkinan. Kemudian yang posisi keempat, ada 1 kemungkinan. Paham sampai sini? Paham ya? Nah, untuk bisa menghitung kemungkinannya, kita tinggal mengalihkan. Tinggal mengalihkan.
di mana 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ini kemungkinan ya, kemungkinannya ya. Kemungkinan. Nah, berarti tinggal berapa ini kalau dihitung? 4 kali 3, 12. 12 kali 2, 24 kali 1, 24 ya. Berarti ada 24 kemungkinan susunan mereka berdiri. Jawabannya A. Paham teman-teman? Semoga paham ya. Nomor 2, dalam sebuah keluarga, ayah, ibu, dan ketiga anaknya duduk melingkar. Anak bungsu yang masih balita harus selalu di samping kanan ibunya. Maka banyaknya kemungkinan susunan mereka duduk adalah, untuk soal nomor 2 ini hampir sama dengan nomor 1 ya teman-teman. Bedanya yang nomor 1 tadi adalah duduknya sejajar, sedangkan yang nomor 2 adalah melingkar. Ini ya, melingkar. Jadi harap diperhatikan dan harus teliti membaca soal. Jadi yang nomor 2 itu duduknya adalah melingkar. Melingkar. Nah, tadi kan diketahui juga bahwa anak bungsu yang masih balita harus selalu di samping kanan ibunya. Jadi konsepnya sama ya dengan yang nomor 1 tadi. Ibu dan anak bungsu dianggap satu orang. Jadi bisa ditulis, ini adalah A, kemudian di sini adalah BE, kemudian di sini adalah C, dan kemudian di sini adalah D. Untuk kodenya ini sama seperti nomor 1, A itu adalah ayah, B itu adalah ibu, dan E ini adalah anak ketiga, C anak kedua, dan D anak C anak pertama, D adalah anak kedua. Paham? Nah, untuk bisa menghitung kemungkinan susunan dalam duduk melingkar, itu persamaannya atau namanya adalah permutasi siklis. Apabila ditulis, itu P siklis. Nah, P siklis ini persamaannya adalah sama dengan N-1 faktorial. Paham? Nah, N-nya ini kira-kira berapa? N-nya ini adalah ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Jadi N-nya adalah 4. Ini adalah 4, kemudian dikurangi 1, baru difaktorialkan. 4 dikurangi 1, itu 3. 3 faktorial. Ini tanda seru ini artinya faktorial ya teman-teman. Tanda faktorial. Nah, 3 faktorial ini artinya sama dengan 3 kali 2 kali 1. Jadi arti dari 3 faktorial itu kalau bisa dijabarkan, itu dijabarkannya menjadi 3 kali 2 kali 1. Jadi jawabannya adalah 3 kali 2, 6, 6 kali 1, 6. Jadi kemungkinan mereka duduk adalah 6. Paham ya teman-teman? Semoga paham. Selanjutnya nomor 3, banyaknya cara plat mobil dapat dibuat jika setiap plat 4 angka yang berbeda dengan angka pertama tidak boleh 0 adalah, di sini berarti diketahui 4 angka yang berbeda ya. Jadi tidak boleh sama. 4 angka yang berbeda. Kemudian ada juga tidak boleh 0 angka pertamanya. Ini angka pertamanya tidak boleh 0. Berarti kan kalau plat
angka atau plat nomor mobil, itu pilihan angkanya berapa aja teman-teman? Pilihan angka. Berarti pilihan angkanya dari 0 ya, bisa ya, dari 0. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bener? Bener ya, jadi pilihan angkanya ada 0 sampai 9. Jadi total angkanya ada berapa? Total angka ada 10 ya. Ada 10 angka. Nah, kita bisa buat kotak lagi. Kotak. Kita anggap ini adalah plat nomor. Ini ada 4 ya berarti ya kan. Di sini ada 4 angka yang berbeda ya. Berarti di sini kotaknya juga ada 4. 1, 2, 3, 4. Bisa ditulis dulu. Misalnya ini 1, 2, 3, 4. Nah, untuk yang posisi pertama ini, kira-kira ada berapa kemungkinan angkanya, teman-teman? Kan itu kan, misal kan, pilihan angkanya kan tadi ada 10 kan ya, dari 0, kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Kan 9. Sedangkan di sini ada pernyataan bahwa angka pertama tidak boleh 0. Berarti di sini nggak boleh ya angka 0 ya, berarti kita bisa eliminasi. Berarti sisa berapa? Sisa 9 ya. Dari angka 1 sampai 9. Jadi di posisi ini banyaknya angka ada 9. Paham? Paham ya? Kemudian yang posisi kedua, kira-kira ada berapa? Apakah ada 10, 9, 8? Nah, kita bisa tulis lagi. Kan itu kan dari angka 0. Kemudian, sedangkan di sini ada pernyataan 4 angka yang berbeda. Jadi, di 4 ini tidak boleh ada angka yang sama. Karena di sini 1 sudah digunakan. 1 sudah digunakan di posisi pertama. Otomatis di posisi kedua sudah tidak boleh digunakan lagi ya. Berarti di sini 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ya. Nah, berarti di sini juga banyaknya angkanya ada 9 juga ya. Paham? Kan di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Paham? Paham ya? Nah, setelah posisi 1 dan 2 diisi, otomatis posisi ketiga dan 4 berkurang 1 ya, karena tidak boleh sama, harus berbeda. Jadi di sini otomatis tinggal 8. Kemudian yang posisi keempat tinggal ke 7. Paham? Jadi ini merupakan cara cepatnya. Tidak perlu harus menulis seperti ini lagi. Paham ya? Nah, setelah kita tahu, kita langsung bisa mencari banyaknya cara plat mobil yang dapat dibuat. Kita tinggal mengalihkan aja. Berarti banyaknya cara itu sama dengan 9 kali 9 kali 8
kali 7. Ini berapa teman-teman kira-kira? 9 kali 9 kali 8 kali 7. Jawabannya adalah 4.536. Jadi jawabannya adalah E. Paham ya teman-teman? Semoga paham. Selanjutnya nomor 5. Dalam sebuah kotak terdapat 2 bola merah, 6 bola biru, dan 9 bola hijau. Jika pada pengambilan pertama, Teddy mendapat bola hijau dan tidak dikembalikan, maka peluang Teddy akan mendapatkan kembali bola hijau adalah, berarti yang ditanyakan adalah peluang Teddy akan mendapatkan kembali bola hijau. Kita bisa menggunakan persamaan seperti ini ya teman-teman. P sama dengan NA per NS. NA ini apa? NA ini yang memenuhi syarat. Kemudian NS ini adalah total semuanya. Karena di sini juga diketahui jika pada pengambilan pertama Teddy mendapatkan bola hijau dan tidak dikembalikan. Bola hijau dan tidak dikembalikan. Kan awalnya bola hijau ada 9. 9 ya di sini ya. Kemudian pada pengambilan pertama mendapat bola hijau dan tidak dikembalikan. Berarti otomatis tinggal berapa? Tinggal 8 ya. 9 dikurangi 1 sama dengan 8. Nah, 8 ini itu tuh adalah NA-nya. Paham? Paham ya? Kemudian NS-nya ini total semuanya. Total semuanya itu berarti dijumlah ya. Bola merah, bola biru, dan bola hijau. Total semuanya dijumlah. Berarti itu kan 2 ditambah 6 ditambah 9. Ini 9 apa 8 ya? Di jumlahnya 8 ya, bukan 9 ya. Karena sudah diambil. Diambil 1. Jadi ditambah 8. Jadi NS-nya adalah 2 tambah 6 itu 8, ditambah 8 adalah 16. Jadi kita bisa masukkan ke sini. NA-nya adalah 8. Kemudian NS-nya adalah 16. Jadi jawabannya adalah bisa disederhanakan ya. Dibagi 8 ini 1, dibagi 8 ini 2. Jadi jawabannya adalah 1/2. Jawabannya adalah yang B. Paham teman-teman? Semoga paham ya. Soal nomor 6. Ozak akan mengambil 2 teko dan 3 mangkok dari lemari dapur yang menyimpan 6 teko dan 4 mangkok. Hitung berapa banyak cara Ozak bisa mengambil teko dan mangkok tersebut. Kira-kira ini menggunakan cara permutasi atau kombinasi ya teman-teman? Ya, untuk nomor 6 ini kita bisa menggunakan cara kombinasi. Perlu kalian ingat, perbedaan antara permutasi dan kombinasi adalah kalau kombinasi itu dia tidak urut. Sedangkan kalau permutasi
dia urut. Paham? Nah, yang nomor 6 ini menggunakan cara kombinasi. Apakah kalian ada yang ingat gimana persamaan kombinasi? Yaitu C, ini di sini N yang atas, pangkat N, kemudian yang bawah itu R. Nah, N ini apa? N ini adalah yang memenuhi syarat, kemudian yang R ini adalah yang mau diambil. Nah, di sini kan ada teko dan mangkok kan ya. Di sini teko, ada mangkok. Kita bisa kerjakan satu-satu dulu ya, yang teko dulu ya. Yang teko berarti kan C yang memenuhi syarat kan dia ini kan ya, yang memenuhi syarat berarti ini ya, 6 ya. Karena yang dapat menyimpan 6 teko, berarti di sini 6. Kemudian yang mau diambil tekonya ada 2. Di sini ada 2 ya. Berarti di bawahnya ini 2. Oh ya, maaf teman-teman, di sini belum ada rumusnya ya. Saya tulis rumusnya dulu ya di sini ya. Jadi rumus kombinasinya itu, nah persamaannya N faktorial dibagi R faktorial, kemudian di dalam kurung N min R, dalam kurung lagi, tutup kurung, kemudian difaktorialkan lagi. Nah, ini adalah persamaan kombinasi. Paham? Bisa dilanjut, ini yang teko. Jadi, persamaannya menjadi, kita langsung masukkan aja ya. Kan N-nya berarti 6. Berarti 6 faktorial dibagi R-nya itu 2. Jadi 2 faktorial. Kemudian dalam kurung N min R. N-nya 6, R-nya 2. Kemudian difaktorialkan. Nah, kita bisa tulis 6 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 6 dikurangi 2 adalah 4 faktorial. Kita bisa jabarkan yang 6 faktorial menjadi 6 dikali 5 dikali 4 faktorial. Paham? Kemudian 2 faktorial itu adalah 2 ya, 2 kali 1 ya. 2 faktorial itu. 2 faktorial itu 2. Kemudian dikali 4 faktorial. Nah, ini bisa dicoret ya. 4 faktorialnya. Ini bisa dicoret. Jadi hasilnya adalah, ini juga bisa dicoret. 6 sama 2 jadi 3. Berarti yang teko ini hasilnya 3 kali 5 ya. Jadi di sini adalah 15. 15. Paham? Kemudian kita bisa menghitung yang mangkok. Mangkok. Yang mangkok. Berarti persamaannya C yang memenuhi syarat kan dia 4. Ini kan ya, dia dapat menyimpan 4 mangkok. Berarti di sini 4. Kemudian yang mau diambil itu ada 3. Jadi di sini 3. Paham?
Nah, kita bisa menggunakan cara yang sama. Itu berarti 4 faktorial dibagi 3 faktorial dalam kurung 4 min 3 faktorial. Jadi di sini 4 faktorial. 3 faktorial itu berapa teman-teman? 3 faktorial itu 6 ya. 3 faktorial itu misal nih, 3 faktorial itu kan 3 kali 2 kali 1. Ini 3 faktorial. Jadi 3 faktorial itu adalah 6. Atau bisa juga kita tetap tulis aja 3 faktorial. Kemudian dikali 4 min 3 itu 1 ya, 1 faktorial. Nah, kita bisa sederhanakan lagi, 4 faktorialnya kita ubah menjadi 4 dikali 3 faktorial, kemudian dibagi 3 faktorial dikali 1 faktorial itu 1 ya, 1. Ini kali ya, kali. Nah, ini bisa dicoret 3 faktorialnya. Jadi, yang mangkok tinggal 4 dibagi 1 ya, berarti di sini 4. 4. Sedangkan pertanyaannya, hitung berapa banyak cara Ozak bisa mengambil teko dan mangkok. Nah, di sini harap hati-hati ya teman-teman. Ada kata-kata dan. Ada kata-kata dan. Nah, apabila ada kata-kata dan, maka kita bisa mengalihkan hasilnya. Berarti kita bisa mengalihkan hasilnya. Berarti banyak cara Ozak. Banyak cara. Banyak caranya itu kita tinggal mengalihkan hasil masing-masing, teko dan mangkok. Berarti 15 dikali 4 sama dengan 60. Jawabannya adalah yang D. Nah, harap diperhatikan juga. Di sini juga biasanya pertanyaannya atau bukan dan. Di sini bisa jadi atau. Atau. Nah, kalau misal di sini pertanyaannya atau, maka di sini berubah menjadi plus. Nah, di sini berubah menjadi plus. Ini atau. Kalau kali itu dan. Nah, ini dan. Paham? Jadi harap bisa mengerti perbedaannya. Kalau dan itu dikali hasilnya, kalau atau itu di plus. Paham ya? Semoga paham. Selanjutnya nomor 7. Banyaknya cara apabila komponen-komponen huruf pada kata basa-basi disusun ulang adalah. Nah, untuk soal nomor 7 ini, kita bisa menggunakan persamaan P, N, K sama dengan N faktorial dibagi K1 faktorial dikali K2 faktorial dikali K3 faktorial. Nah, N faktorial ini apa? N faktorial ini adalah banyaknya semua huruf. Untuk yang K1, K2, dan K3 ini adalah banyaknya masing-masing huruf. Nah, untuk kata basa-basi ini kan ada 4 huruf yang berbeda kan ya? Ada yang B, ada yang A,
kemudian ada yang S, dan ada yang I. Nah, huruf B ini ada berapa jumlahnya? Ada 2 ya. 1, 2. Berarti di sini ada 2. Kemudian huruf A ada 1, 2, 3. Ada 3. Kemudian huruf S ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. Dan huruf I ada 1 aja ya ini ya. Jumlahnya ada 1. Nah, kalau total hurufnya ada berapa ini teman-teman? Ada 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10. Ada 10 huruf. Berarti kita bisa langsung masukkan PNK sama dengan 10 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 3 faktorial dikali 4 faktorial, kemudian dikali 1 faktorial ya. Kali 1 faktorial. Paham teman-teman? Paham ya? Jadi kita bisa lanjutkan. 10 faktorial ini bisa diubah menjadi 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 faktorial. Paham? Kemudian dibagi 2 faktorial itu adalah 2. 2 faktorial adalah 2. Kemudian dikali 3 faktorial itu tadi 6. 3 faktorial ini 6. Kemudian dikali 4 faktorial. Nah, 1 faktorial ini 1 ya. Jadi bisa diabaikan aja. Kita bisa lanjutkan, ini bisa dicoret. Bisa dicoret. Kemudian ini juga bisa dicoret 6. Ini bisa dicoret. Kemudian 2 sama 8 bisa dicoret ya. Bisa dicoret. Ini menjadi 4. Jadi hasilnya 10 kali 9 kali 4 kali 7 kali 5. Nah, kira-kira ini kalau dihitung berapa teman-teman? Ini kira-kira kalau dihitung hasilnya adalah 12.600. Paham? Paham ya? Jadi jawabannya adalah yang B. Lanjut nomor 8. Sebuah kantong berisi 55 kelereng hitam, 60 kelereng putih, dan beberapa kelereng abu-abu. Jika diambil satu kelereng dari kantong tersebut, nilai kemungkinannya terambil kelereng abu-abu adalah 25/48. Pertanyaannya, banyaknya kelereng abu-abu dalam karung tersebut adalah A. 95, B. 105, C. 115, D. 125, dan E. 135. Nah, untuk soal nomor 8 ini bisa kalian kerjakan sendiri. Dan apabila sudah menemukan jawabannya, silahkan bisa ditulis di kolom komentar. Dan bagi kalian yang masih ada pertanyaan, silahkan bisa juga ditulis di kolom komentar. Mungkin cukup itu saja video kali ini. Mohon maaf apabila ada penjelasan ataupun ada kata-kata yang salah. Semoga video ini bermanfaat.
Dan sekali lagi, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel ini agar selalu berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.